Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Pada kesempatan kali ini ya, kita mau buka jualan, Jadi bagaimana dengan persiapan kita ketika kita akan membuka jualan instan? Kita akan siap-siap dan teman-teman semua ya. Ini masih di bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan. Sebenarnya kita selalu diberi kelancaran baik ibadah puasa kita, baik begitu juga dengan aktivitas harian kita ya, usaha kita tentunya, karena usaha itu juga yang memenuhi kebutuhan kita. Jadi semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran sehingga bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita, baik di ibadah kita dan pekerjaan kita. Baik teman-teman, ini adalah persiapan dari kami di sini. Kita akan membuka usaha dan suasananya seperti ini ya teman-teman. Ini hanya sekedar berbagi cerita ya buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mensupport channel ini. Jadi saksikan terus ya teman-teman. Jadi pada saat persiapan ya teman-teman, tentunya kita terlebih dahulu biasanya itu ya, kita menyiapkan untuk alat-alat penggorengan seperti ini. Jadi kita masukkan minyak ke dalam wajan, menyiapkan kompor-kompor dan persiapan lain seperti tempat meja kita buat ngesap ataupun menyusun adonan. Kemudian di gerobak atau di rombong teman kita membersihkan gerobak-gerobak seperti ini ya. Jadi kita bersihkan seperti ini. Pertama kalau udah siap, kita mendahulukan minyak dulu karena agar lebih panas lebih dahulu, baru kita menyiapkan adonan seperti itu dan membersihkan tempat yang lain. Jadi ini sebagai rutinitas awal ya teman-teman ketika kita membuka jualan pertama gitu kan, untuk persiapan jualan ya. Di bulan puasa ini tentunya kita hanya fokus di jualan sore saja ya. Jadi dengan suasana seperti ini agak sore habis asar kita pergi jualan ya, melaksanakan kewajiban kita. Salah satunya adalah pekerjaan karena ini menjadi rutinitas kita dan ya setidaknya kita berusaha untuk lebih maksimal lagi. Oke teman-teman, sambil kita menunggu di minyak panas ya, masih kita panaskan, kita sudah selesai meratakan adonan ngesap ya namanya. Jadi cakwe sudah diratakan, kemudian daging kita sedikit ya, tapi kita tutup biar terlihat agak gampang lagi ya. Jadi setelah kita proses ini ya teman-teman, sudah membersihkan tempat-tempat seperti ini baik di gerobak atau rombong ya setiap hari seperti ini. Jadi kita sambil nunggu minyak panas, kemudian adonan sendiri tidaknya lebih mengembang lagi ya, walaupun sebenarnya adonan sudah terlihat agak lembang, tapi karena belum bisa untuk langsung digoreng kan, karena ya persiapan kita harus menunggu minyak panas terlebih dahulu, barulah kita proses menggoreng ya. Jadi memang lama itu ya teman-teman ketika kita memanaskan minyak seperti ini. Jadi memang kan minyaknya banyak, jadi memakan waktu kadang itu setengah jam, kadang lebih ya, agar minyak itu panas, dan sambil menunggu adonan agar lebih mengembang lagi. Jadi sambil nunggu minyak panas, kemudian gula yang ada di odading itu ya teman-teman, kan nantinya sudah kita buka adonan odading itu kan gulanya sudah melekat di dua lapisan ya, sehingga nanti ketika dilebarkan adonan yang di odading itu kan terlihat lebih lengket dan sudah bisa diratakan. Jadi mudah, tidak kalau sudah lengket otomatis kan susah untuk diratakan ya teman-teman. Jadi ini kita menyatu sama adonan lapisan satu dan yang paling bawah kan seperti itu. Kalau cakwe sih sedikit mudah, hanya diratakan saja teman-teman. Jadi kita tutup. Nah teman-teman, kita sambil meratakan adonan dagingnya, kita masukin sedikit dengan buat lain yang banyak cakwenya ya. Jadi sambil nunggu minyaknya pun belum panas, memang agak dilambatkan sedikit ya, sambil kita menunggu adonan
Jadi begini ya teman-teman, suasana kita di tempat jualan. Nah itu jualannya di ini yang Samarinda ya, lumayan jalannya rame ya di Samarinda. Salah satu jalan raya yang rame, dan nantinya kota Samarinda itu akan menjadi kota penopang ibu kota Nusantara ya, karena memang Samarinda Balikpapan nantinya kan akan menjadi kota metropolisnya mungkin ya, kalau ibu kota jadi dipindahkan atau ibu kota Nusantara jadi di yang sudah diresmikan. Kemarin sudah kita lihat Presiden sudah camping juga di Panajam itu ya, tempatnya Cipaku. Jadi tidak terlalu jauh, hanya beberapa jam ya dari Cipaku, Panajam Pasir Utara itu ya, Samarinda itu salah satu kota terbesar ya, karena kota Kalimantan Timur sendiri ya teman-teman berada di Samarinda ini. Kota terbesar lainnya seperti Balikpapan, ada kota Bontang, juga ada kota Kartanegara ya, Garong. Itu kota-kota yang nantinya mengelilingi di kota Nusantara atau di Paku tempatnya. Jadi ini setelah kita ratakan ya teman-teman, kembali lagi kita ke adonan, kita ratakan lagi sambil kita menunggu ini, kemudian kita baru mulai menggoreng. Jadi seperti ini ya teman-teman aktivitas seharian di tempat jualan, awal-awal mempersiapkan ketika kita mau membuka dagangan. Kita sudah mulai memotong ya teman-teman, narik cakwe ini. Jadi cakwe kita tarik panjang dari potongan yang kecil tadi, tarik panjang. Jadi tarik juga panjang sekali ya teman-teman, dari potongan pendek tadi. Jadi memang ini potongannya agak kecil. Malum harga kebutuhan bahan bakunya sekarang kan naik, apalagi minyak ya. Oke teman-teman yang jualan gorengan, jualan sampai udah di kayak gini, pokoknya yang membutuhkan minyak goreng itu pastinya sangat terasa ya. Selain memang harga-harga bahan-bahan baku, tepung, mentega gitu, itu rata-rata naik, semua gula gitu. Ditambah lagi dengan minyak goreng ya, sekarang semakin mahal lah. Jadi saya mau nggak mau ya harus mensiasati ya teman-teman, terutama di potongan ya, mungkin kalau dulu agak besar sekarang jadi terlihat lebih kecil. Tapi sepertinya ya pelanggan juga memaklumi ya dengan keadaan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita juga namanya usaha, mencari yang terbaik mungkin, jangan sampai pelanggan kita pun hilang gitu kan. Kemudian dari segi hasil pun kita ya masih bisa masuk, kemudian harga kita masih menyesuaikan, kemudian potongan juga walaupun terlihat kecil masih layak lah harusnya seperti itu. Jadi ini ya teman-teman, dari potongan harga kita memang terlihat agak ya, dimaklumi lah ya, agak kecil. Dan ini proses memotong, kemudian kita lakukan seperti ini, lalu kita goreng ya teman-teman. Ini baru cakwe ya teman-teman, ini dijadikan lebih banyak seperti ini. Nah ini ya teman-teman, potongan cakwe itu pertama, walaupun itu masih tarikan tadi belum potong semua. Jadi seperti ini. Sambil kita siap untuk menggorengnya. Nah, jadi kita mulai menggoreng ya teman-teman. Minyaknya sudah terlihat agak panas, kita goreng, kita tarik perlahan, kita goreng seperti ini. Jadi ini untuk gorengan pertama ya teman-teman.
suasana ini. Kita goreng pertama kali cakwe, ya terlihat membangun potongannya yang kecil, jadi mekar ya teman-teman, jadi ngembang gitu. Karena ya, adonannya ya, dibikin seperti ini ya teman-teman. Walaupun potongannya tadi kecil ya, terlihat kecil, nggak digoreng ya dia. Wah, ini potongan cakwe awal ya, awal dari jualan hari ini ya. Jadi seperti ini kita balik ya, sudah bisa kita balik warna coklat ya teman-teman. Ada kan sudah mulai masak ya, sudah mulai masak di balik untuk potongan cakwe ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah mulai bisa kita angkat teman-teman ya, sudah warna dan coklatan kita angkat untuk gorengan bersama cakwe seperti ini ya teman-teman. Dan sudah matang cakwenya, kita goreng yang lain ya. Nah teman-teman, kita sudah menggoreng odading ya, ini sudah matang, kita goreng, mulai kita goreng, dan kita saat ini sudah mulai sudah ada pelanggan ya, kedua yang sudah datang ya, untuk kita sudah mulai goreng seperti ini. Odadingnya sudah mulai matang ya, jadi kita masih terus menggoreng. Jadi seperti ini ya teman-teman, saat goreng kita ini. Dan oke ya teman-teman, ini sedikit cerita dari kami dari Pulau Kalimantan, tempatnya di Samarinda, sebagai pedagang kaki lima ya, lama di odading dan cakwe. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita semua selalu diberi kelancaran, baik itu ibadah, aktivitas pekerjaan kita. Bagi teman-teman yang pedagang juga, salam ya teman-teman, semoga tambah berkah dan selalu diberi kesuksesan untuk masa depan kita ya. Walaupun kita menjadi seorang pedagang kaki lima, tentunya kita haruslah berbangga hati karena kita bisa hidup lebih mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Kita bisa berkarya dengan cara kita sendiri, kita bisa berkarya dengan apa yang kita miliki dan kita lakukan. Dan terima kasih pada teman-teman semua ya. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.